Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival dengan NPM 237002074. Seperti yang kita tahu, keadaan global saat ini sedang memanas ya akibat perang yang terjadi antara Amerika dan Iran. Pada berita yang beredar yang saya temui, Iran menutup Selat Hormuz, di mana selat ini tuh berfungsi sebagai jalur transportasi, yang mana akibat penutupan tersebut kapal pembawa minyak mentah yang salah satunya menuju ke Indonesia itu juga tertahan, dan pemerintah sedang mengusahakan hal tersebut. Dan menurut saya, jika hal ini tetap terjadi, pasokan minyak mentah akan terancam dan berpotensi terhadap biaya operasional pembangkit konvensional. Karena itu diperlukan sebuah upaya atau antisipasi, yaitu menurut saya dengan beralih ke energi terbarukan agar ketergantungan terhadap energi konvensional itu dapat kita tekan. Dan di sini saya menyarankan agar beralih ke energi terbarukan dengan sistem microgrid. Apa itu sistem microgrid? Sistem microgrid itu yaitu sistem jaringan listrik dengan skala kecil yang dia tuh yang mandiri dan dapat menghasilkan, mendistribusikan, dan mengelola dalam skala kecil. Dimana karakteristiknya itu dia mandiri tentunya. Kemudian dia tuh fleksibel, efisien. Kenapa efisien? Karena dia dalam skala kecil, jadi transmisinya juga tidak jauh. Kemudian terbarukan tentunya. Bagaimana konsep microgrid? Yang pertama, di dalam microgrid itu ada Demaskal, atau dia sang otot yang untuk membuat energi itu. Dan biasanya di sini menggunakan energi terbarukan, contohnya tenaga PLTS sama PLTB. Kemudian di buffer, dia penyimpanannya. Jadi si energinya disimpan di dalam sebuah baterai besar. Kemudian ada juga di brain controller. Jadi dia tuh yang mengendalikannya. Karena tadi di sini ada dia dapat mengelola energinya sendiri. Kemudian selain the muscle, the buffer, dan the brain, ada juga ini inovasi dari saya, yaitu self the heart, sang hati, atau diberi nama self healing microgrid. Jadi sistem jaringan skala kecil ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi, mengisolasi, dan memulihkan diri sendiri dari gangguan tanpa bantuan intervensi manusia secara langsung. Jadi ibaratnya ketika ada sebuah desa atau sebuah kecamatan ataupun sebuah pulau, misal karena microgrid ini skalanya kecil, terintegrasinya itu kecil, skalanya seperti desa atau kecamatan. Nah, ketika ada satu puskesmas ataupun satu sekolah, ketika salah satu titiknya rusak, nah dia otomatis akan berbagi beban. Jadi ketika di puskesmasnya rusak, maka dari sekolah itu akan menyalurkan energi listriknya ke puskesmas. Nah, itu dia berjalan dengan diri sendiri, dengan di brain tadi, di controllernya, dengan cara mendeteksi dengan sistem yang cerdas itu. Apa peluangnya untuk Indonesia di sini? Peluangnya kita punya energi matahari, yang energi alam yang melimpah tentunya, seperti energi matahari dan energi angin. Jadi hal ini sangat berpeluang gitu tentang penggunaan energi terbarukan. Kemudian di samping itu juga tentunya ada tantangan di dalam setiap peluang. Tantangannya apa? Yaitu belum ada standarisasi dan juga belum ada SDM. Bukan belum ada sih, SDM juga menjadi salah satu tantangan, di mana kita butuh tenaga ahli untuk mewujudkan hal tersebut. Seperti itu barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.